Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Ada 5 masa dalam liturgi Gereja Katolik. Yang pertama, masa Advent. Yang kedua, masa Natal. Yang ketiga, masa Prapaskah. Yang keempat, masa Paskah. Dan yang kelima, masa biasa. Perayaan Hari Rabu Abu menandakan bahwa kita sedang memasuki masa Prapaskah. Dan untuk tahun 2023 ini, masa Prapaskah dimulai hari ini, tanggal 22 Februari, dan berakhir pada tanggal 8 April 2023 nanti. Artinya, masa Prapaskah dimulai pada hari Rabu Abu dan berakhir pada hari Sabtu Suci, kurang lebih 40 hari. Lalu apa yang dilakukan oleh umat Katolik pada masa Prapaskah ini? Umumnya ada 2, yaitu berpantang dan berpuasa. Berpantang pada masa Prapaskah berarti semua umat yang berusia 14 tahun ke atas, entah dalam kebersamaan dalam keluarga atau kelompok atau perorangan, memilih dan menentukan sendiri jenis pantangan yang dipilih. Misalnya, pantang daging, pantang garam, pantang rokok, pantang jajan, pantang main game, ataukah pantang main handphone dan lain-lain. Sementara berpuasa berarti makan kenyang 1 kali sehari. Yang diwajibkan untuk berpuasa adalah semua umat yang sudah berusia dewasa, 18 tahun ke atas sampai awal tahun ke-60. Lalu kapan kita melaksanakan itu? Yang pertama, pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung, semua umat Katolik wajib berpuasa dan berpantang. Dan yang kedua, setiap hari Jumat selama masa Prapaskah, umat wajib berpantang. Kecuali kalau pada hari Jumat tertentu pada masa Prapaskah ada hari Jumat yang terhitung sebagai hari raya. Selain berpantang dan berpuasa, Gereja Katolik juga mengajak kita umatnya untuk berdoa atau beribadat, bertobat dan beramal. Oleh sebab itu, pantang dan berpuasa tidak dimaksudkan hanya sekedar menahan keinginan dan kebiasaan yang tidak baik. Bukan juga sekedar gerakan hemat, apalagi sebuah gerakan diet untuk melangsingkan badan. Tetapi lebih dari itu, agar kita bertobat sehingga tercipta relasi penuh kasih dengan Allah dan sesama. Makanya dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik nomor 1249 tertulis seperti ini. Semua orang beriman Kristiani wajib menurut cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi. Tetapi agar mereka semua bersatu dalam satu pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat di mana umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk berdoa, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban secara lebih setia dan terutama dengan berpuasa dan berpantang. Berkaitan dengan puasa, pantang, beramal atau bersedekah serta berdoa, Yesus dalam bacaan Injil Misa hari Rabu Abu memberikan penekanan bahwa semuanya itu bukan sekedar ritual semata-mata supaya dilihat orang, atau supaya dinilai saleh oleh sesama, atau sekedar mendulang pujian di media sosial. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat orang. Ini kata-kata Yesus. Selanjutnya Yesus mengatakan, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Yesus memberikan petunjuk antisipatif bagi kita agar hidup kita tidak dicemari ragi orang Farisi yang merusak
cara kita beriman, cara kita mengasihi, yaitu ragi kemunafikan. Dalam Injil Lukas bab 12 ayat 1, Yesus mengajar murid-muridnya dengan mengatakan begini, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi." Dan Yesus mengingatkan Anda dan saya dalam Injil Matius bab 5 ayat 20. Dia katakan begini, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Atas dasar itu, kita masuk dalam pertanyaan inti Prapaskah. Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita berpuasa dan beramal pada masa Prapaskah ini? Jawaban paling sederhana adalah untuk menjawabi proyek keselamatan Allah, yaitu keselamatan Anda dan keselamatan saya. Allah melalui Putra Tunggalnya memanggil kita semua agar memberi ruang yang luas dalam hati kita untuk Allah, sehingga hidup kita benar-benar berakar pada Allah, bertumbuh menuju Allah, serta berbuah dalam Allah yang memberi pertumbuhan. Itu berarti kita mempersempit ruang egoisme dalam hati kita dengan cara berdoa, bertobat, dan beramal, sehingga kasih Allah benar-benar memenuhi hati kita dan memenuhi dunia kehidupan kita. Dengan demikian, doa, puasa, pantang, dan amal bukan untuk menjawabi rencana badaniah kita seperti supaya langsing atau sehat, ataukah sekedar menjawab kesulitan ekonomi kita dengan hidup hemat, ataukah sekedar memenuhi dahaga psikologi kita supaya dipuji orang, tetapi kita berpuasa dan berpantang, berdoa dan beramal agar kita seutuhnya menjadi milik Allah. Dalam kitab Yoel bab 2 ayat 12, Allah berfirman begini, "Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan dengan menangis dan dengan mengadu." Jadi untuk apa kita berpuasa, berpantang? Untuk menjawabi rencana keselamatan Allah, keselamatan Anda dan keselamatan saya. Lalu untuk siapa kita berpuasa, berpantang, berdoa, dan beramal? Untuk Allah, agar Dia sungguh meraja dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua.